Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah tarot tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu dari tema. Tema besarnya dulu itu ada Seven of Cups yang pertama. Dengan Seven of Cups ini ada tema love gitu ya. Jadi kenapa bingung gitu? Seven of Cups itu kan pilihan, banyak pilihan, kebingungan, apa kebanyakan pilihan jadi bingung. Terus tema love mungkin ada lebih dari satu orang gitu yang deketin kamu, atau pilihannya antara yang mana yang terbaik, mau milih diri sendiri dulu gitu. Jadi ada sesuatu tentang tema love yang bikin kamu bingung gitu, kayak misalnya mau dilanjutin atau enggak, atau milih dari dua orang ini atau tiga orang ini. Kayak ada tema tentang cinta tapi membingungkan ya. Lalu yang berikutnya ada King of Pentacles. Ini kan energi stabilitas, energi abundant, kompetensi, skillful gitu ya dalam suatu bidang tertentu, bisnis, pekerjaan. Ini juga sosok orang yang reliable dan stabil. Bisa jadi gini, aku mendapatkan vibe tentang kamu tuh lagi berpikir atau sedang dalam proses gitu ya, misalnya sekolah lagi atau ikut kursus apa untuk menambah kualitas dalam diri kamu, entah itu secara formal ataupun informal. Kamu tahu itu akan berguna gitu. Um, untuk pekerjaan kamu atau proyek-proyek lain yang mau kamu lakukan. Nah, di berikutnya ini Three of Swords gitu ya. Three of Swords ini kan kartu kekecewaan, patah hati, terus ada tema community gitu, orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi skenarionya ada dua ya. Kayak misalnya orang-orang yang selama ini kamu pikir baik, atau teman kamu gitu, kayak kamu selalu ada buat mereka selama ini. Terus misalnya pas kamu yang butuh gitu mereka nggak ada, atau sibuk lah ada urusan lain atau apalah gitu. Nah, skenario lainnya adalah mungkin ya, semoga aku salah gitu, semoga ini dijauhkan, ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin apa ya, em, seperti ada tema perselingkuhan gitu, atau ingin ingin memiliki apa yang kamu miliki gitu ya. Ya semoga, lagi-lagi aku tekankan semoga aku salah. Oke, kita bahas dari oracle yang pertama itu adalah Imum Coeli ya, kata kuncinya akar gitu. Imum Coeli itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Misalnya ide-ide, atau di mana kita merasa aman, kayak rumah juga bisa, keluarga. Terus bisa jadi juga ada tema seperti melihat tentang dinamika kamu dengan keluarga kamu, dinamika kamu waktu kecil, apakah ada dinamika tertentu yang kamu mungkin nggak sadar kamu bawa ketika kamu beranjak dewasa, atau dinamika-dinamika seperti berulang gitu, karena itu adalah replikasi dari dinamika yang kamu lihat ketika kamu beranjak dewasa dalam rumah kamu, dalam keluarga kamu, seperti itu. Nah, di dasar deck itu ada Queen of Pentacles, jadi ada energi divine counterpartnya si King of Pentacles ya. Dan semoga, karena tadi itu ada skenario beberapa orang, semoga kamu tahu memilih yang terbaik gitu. Kalau kamu laki-laki, Queen of Pentacles-nya kamu; kalau kamu perempuan, King of Pentacles-nya kamu. Terus tema oracle yang berikutnya adalah to show the world the real you. Tunjukkan kepada dunia diri kamu yang sesungguhnya. Mungkin gini, kamu tidak menunjukkan part diri kamu seutuhnya karena mungkin takut dijudge gitu ya, takut nggak diterima dengan baik sama orang-orang tertentu. Kalau tadi ya, karena ada tema tentang orang-orang di sekitar kamu, mungkin kamu memikirkan pendapat mereka. Terus sebagian lagi, aku melihat sebagian dari kamu sudah menunjukkan gitu diri kamu yang sesungguhnya, dan mungkin orang-orang ini nggak terima gitu, kalau beda, kalau begini, kok begitu, atau ada perubahan di dalam diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu tidak terima. Pertemanan kah, anggota keluarga kah, seperti itu ya. Karena gini, mungkin aku pernah bilang, ketika kamu misalnya membuat perubahan signifikan di hidup kamu, entahlah itu berhubungan dengan agama, dengan belief system, filosofi hidup, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang misalnya kamu ingin ubah ke arah yang lebih baik, tapi seringkali yang aku temukan adalah kontradiksinya itu dari orang-orang terdekat kita yang ingin kita tetap sama gitu dengan versi yang mereka tahu. Nah, ini sebuah reminder aja supaya kamu tetap aware gitu ketika kamu resonate dengan apa yang aku bilang. Kalau kamu misalnya mau berubah ke arah yang lebih baik, kamu mau lebih mendalami agama, spiritualitas, atau mengambil pilihan hidup yang berbeda dari yang selama ini kamu jalanin gitu. Jadi kayak mungkin ada kontradiksi dari orang-orang terdekat kamu ketika kamu berubah. Nih, bisa jadi juga skenarionya adalah gini, kamu tuh sebenarnya punya kayak bakat, punya hobi, tapi kamu nggak tunjukin juga. Nah, sekarang nih sebuah reminder, ayo tunjukin aja, kenapa gitu. Kayak hidup hidup tuh kita nggak pernah tahu kita sampai kapan hidup. Terus nanti ketika kamu di penghujung nafas terakhir kamu, aku akan selalu bilang ini gitu, kamu menyesal nggak untuk hal-hal yang mungkin kamu tidak lakukan atau kamu lakukan gitu. Nanti kamu nyesel atau enggak, itu aja aku akan selalu ingatkan. Kalau kamu terpikir untuk melakukan sesuatu, uh, ketika misalnya sisa waktu kamu di bumi ini udah semakin sedikit gitu, kamu nanti nyesel nggak untuk hal-hal tertentu. Ya, ini sebuah reminder aja. Lalu
tema besar kamu itu High Priestess dikonfirmasi sama star. Nih yang tadi aku bilang kayak ada tema semesta memanggil kamu atau ini semacam panggilan kamu. Ya karena High Priestess itu temanya misteri. Misteri terus mencari jawaban gitu, mencari jawaban dalam artian pertanyaan besar yang kamu tidak temui gitu, kayak kayak ada rasa nggak puas dalam diri kamu, terus kamu mencoba mencari jawaban itu di mana gitu ya. Pertanyaan besar yang kita tidak temuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengkontemplasikan hidup. Nah, High Priestess juga seperti itu, kayak misteri ilahi. Kayak mencoba memahami kayak alam semesta ini, Tuhan dan segala isinya. Nah, hal-hal semacam itu High Priestess seperti itu. Mencari jawaban dalam misteri dan kamu terpanggil ke situ, bisa juga berhubungan tadi dengan keagamaan, semakin mendalami spiritualitas juga, kemampuan-kemampuan spiritual kamu. Nah, kamu seperti terpanggil untuk hal-hal seperti itu ya. Terus juga nih di sini ada star. Star ini temanya energinya Aquarius sih. Nah, tapi ini posisinya di blessing kamu. Kayak energi Aquariusnya cukup kuat ya. Apa kamu punya Aquarius itu di natal chart kamu? Star ini kan berbicara energi pemulihan, harapan, optimisme, terus juga kayak tadi ada tema kamu terpanggil untuk sesuatu atau semesta mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat gitu yang apa ya, yang akan match dengan chapter kamu yang berikutnya. Terus konfirmasinya itu adalah gambar pohon. Pohon itu merepresentasikan mirip tadi sama yang Imum Coeli yang tadi Astro Oracle kamu. Lihat kembali ke akar, lihat lagi ke belakang, lihat lagi ke latar belakang kamu. Kayak jawaban apa yang bisa kamu temukan di situ. Terus juga melakukan kayak hal-hal tertentu kembali ke basic. Entah kenapa kayak terpikir ada tema kembali ke basic. Terus ini temanya tentang pertumbuhan ya. Kayak kamu tuh bertumbuh, misalnya kamu melakukan panggilan itu ya, menjawab panggilan itu kayak ada pertumbuhan di situ. Terus juga apa yang misalnya bisa kamu evaluasi gitu untuk mengamplifikasi atau semakin menambah kualitas pertumbuhan kamu, karena star itu kan temanya evaluasi gitu. Apa yang kamu lakukan terus dilihat, oke ini berhasil, ini nggak berhasil, kamu pilih-pilih, terus kedepannya kamu bisa improve apa lagi gitu ya. Ini ada tema tentang pertumbuhan, tema lihat kembali ke belakang gitu, pengalaman kamu, dinamika keluarga kamu, apa yang udah kamu lewatin, yang baik maupun yang melukai hati, kamu udah belajar apa aja dari situ gitu. Nah, ada jawaban di situ, kayak ada yang perlu kamu lihat di situ. Misalnya pattern tertentu dalam hubungan kamu. Nah, coba lihat ya kembali ke belakang. Di situ semacam ketika kamu lihat ke belakang nanti kayak ada aha moment untuk kamu pahamin ya. Nah, yang jadi tantangan adalah Eight of Cups dan Sun. Eight of Cups itu kan pergi gitu, pergi meninggalkan sesuatu, pergi tadi yang tema mencari jawaban, menyelami misteri, menjawab pertanyaan besar kehidupan, membalikan badan dari suatu situasi yang kamu nggak fulfilling lagi di situ. Terutama tadi kayak ada momen tersadar bahwa yang kamu pikir adalah teman kamu, orang-orang terdekat kamu ada buat mereka, tapi ternyata enggak gitu. Ketika kamu butuh terus kamu tersadar, oh jadi mungkin hubungan ini satu arah, oh mungkin gue doang yang berpikir bahwa kita teman. Kayak hal-hal semacam itu yang menyadarkan kamu. Terus apa artinya gue perjuangkan selama ini, kayak gue care sama lo gitu. Atau kalau konteksnya pekerjaan gitu, oh gue udah berusaha banyak nih untuk pekerjaan ini, untuk perusahaan ini, tapi kok apa ya, kayak apresiasinya nggak ada buat gue. Jadi kayak ada semacam hal-hal semacam itu bikin kamu bertanya, oh ketika gue sudah care, gue sudah berusaha, tapi ternyata oh di sini tidak seperti yang gue pikir. Nah, itu momen Eight of Cups. Ketika kamu sadar hal itu, ketika kamu, oh begitu ya ternyata, kamu mau bertahan di situ atau enggak. Nah, ini makanya jadi tantangan gitu ketika kamu tersadar, karena di waktu yang akan datang itu ada judgment, terus advice-nya adalah the word. Ini momen judgment, mata terbuka, kita tersadar, kayak mata batin akhirnya terbuka. Oh ternyata begitu keadaannya. Nah ketika udah sampai di titik, oh ternyata begitu keadaannya, apa yang kamu lakukan setelah itu? Karena ini temanya signifikan. Pertama, keterhubungan kamu sama sosok maskulin signifikan di hidup kamu, bisa jadi energi maskulin di dalam diri kamu. Terus juga ini hubungannya sama pekerjaan, konteksnya entah ini atasan, entah ini rekan kerja, entah ini tim tim yang kamu bekerja sama di tempat kerja atau rekan bisnis gitu. Karena the work adalah energi completion gitu, sudah selesai. Ketika sadar, ketika kamu sudah selesai, kamu apa yang kamu lakukan gitu? Apakah kamu akan bertahan karena terlalu familiar, sudah terbiasa tapi tetap perasaannya nggak enak, atau kamu kayak ya udah gitu, cerita gue udah selesai di sini, gue akan menemukan jawaban, menemukan bahagia, menemukan apapun itu yang mau gue cari di tempat lain gitu, karena gue tahu di sini gue udah nggak dapet itu lagi gitu. Ternyata sesuatu hubungan ini sifatnya satu arah, ternyata cuman gue doang yang berusaha, totalitas atau care, kayak kayak pemikiran-pemikiran semacam itu gitu ya. Ini sebuah momen sadar kamu gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.